Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 392 bertepatan dengan bab ke 1884. Sujipe mengangguk pelan tapi tetap tidak terlalu tenang, berbisik. Sebelumnya aku dengar sepertinya Gikuji memiliki perjanjian pernikahan dengan salah satu junior dalam keluarga Ji. Jika aku sungguh menyatakan perasaan padanya, apakah dia akan menyetujuinya? Sujiyu merasa tidak berdaya dan menghibur. Aduh kakak, kenapa kamu seperti seorang wanita yang bertele-tele? Jangan terlalu memikirkan hal ini. Sudah bertindak maka tidak ada jalan mundur lagi. Selain itu, bisa bagaimana kalau dia sudah memiliki perjanjian nikah? Yang memiliki perjanjian pernikahan dengannya adalah putra Yi Changjing dari keluarga Yi. Beberapa tahun saat Yi Changjing dan istrinya terbunuh. Sejak saat itu dia sudah menghilang, tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Lalu bagaimana bisa kembali untuk melaksanakan pernikahan dengan Gikuji? Setelah mengatakan itu, Sujiyu berkata lagi, kamu baik-baik melakukannya, sudah cukup. Kamu adalah putra dan cucu sulung keluarga Su. Dalam hal kekayaan, hanya sedikit orang dalam negeri ini yang bisa dibandingkan denganmu. Dalam hal penampilan, kamu memiliki tampang yang tampan. Selain itu, memiliki moral dan pendidikan yang tinggi. Aku rasa kamu dipasangkan dengan Gikuji itu sudah lebih dari cukup. Sujipe menghela napas dan mengatakan, sebenarnya masih ada satu hal. Aku tidak jelas kamu tahu atau tidak. Sujiyu bertanya, masalah apa? Sujipe berkata, waktu itu ayah dan Yi Changjing selalu berselisih demi menghadapi kekuatan Yi Changjing yang tak terhentikan itu. Ayah masih mendirikan sebuah aliansi anti Yi. Kebencian dan dendamnya pada Yi Changjing sudah dalam sekali. Sedangkan Yi Changjing dan ayah Gikuji adalah sahabat baik. Jadi aku khawatir ayah Gikuji memiliki prasangka terhadap anggota keluarga Su. Sujiyu mengerutkan kening berkata, aku tahu ayah dan Yi Changjing itu saling berselisih. Pernah mendengar paman kecil mengatakannya. Namun masalah Gyu Yanjong dan Yi Changjing adalah sahabat baik. Aku tidak pernah mendengarnya. Sambil berbicara, Sujiyu menghibur. Namun masalah sudah berlalu lama. Aku pikir dia juga tidak akan sependendam itu, bukan? Apalagi walau dia memiliki prasangka, itu juga prasangka terhadap ayah. Tidak akan mempermasalahkannya dengan kita para junior ini. Apalagi Gikuji adalah putri tunggalnya. Jika Gikuji sungguh menyukaimu, aku percaya dia pasti akan menghormati pilihan putrinya. Menurutmu? Sujipe dengan mendengar dia berkata seperti ini, perasaan tegangnya agak mereda. Mengangguk sambil berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku akan mencobanya. Sujiyu sambil tersenyum mengatakan, kamu harus lebih percaya diri. Tidak tahu di seluruh dunia ada berapa banyak wanita yang mengantri ingin menikah denganmu. Di antara mereka banyak yang memiliki persyaratan jauh lebih baik daripada Gikuji. Apa yang membuatmu merasa rendah diri lagi? Sujipe tersenyum. Bicara memang seperti ini, tapi di dalam hati tetap akan merasa gugup. Sujiyu dengan serius mengatakan, ini adalah masalah psikologimu. Kuncinya adalah kurang rasa percaya diri. Jika kelak aku menyukai seorang pria, aku pasti sedikit pun tidak akan merasa rendah diri. Walaupun identitasnya adalah pangeran dari Timur Tengah, aku juga tidak akan merasa rendah diri di hadapannya. Sambil berbicara, Sujiyu tersenyum mengatakan, sebenarnya tidak ada yang hebat juga dengan pangeran. Pertama, tidak mengatakan bahwa aku tidak menyukai orang asing. Walaupun sesungguh ada seseorang pangeran di hadapanku, aku juga akan menggunakan tumitku untuk melihatnya.
Seorang pangeran tampaknya sangat hebat sekali. Aset keluarga mencapai ratusan miliar dolar, tapi dalam keluarga besar seperti itu, jika semua pangeran ditambah bersama setidaknya berjumlah beberapa ratus orang, jika rata-rata, maka seorang pangeran memiliki aset lebih dari 1 miliar dolar. Masih tidak cukup untuk uang sakuku. Su Jipei melihat Su Jiyu tersenyum tipis dengan serius mengatakan, terkadang sungguh berharap aku bisa memiliki sifat semacam ini. Tidak menganggap penting apapun, tentu akan hidup dengan pikiran terbuka. Su Jiyu bertanya balik padanya, kamu sedang memujiku atau sedang mengejekku? Memujimu. Su Jipei dengan serius mengatakan, karena aku memiliki nama putra dan cucu sulung, jadi sejak kecil ayah dan kakeknya sudah membatasinya dalam berbagai hal, menuntut berbagai hal. Ketajaman sifatnya sejak awal sudah diratakan di hadapan mereka, tidak memiliki rasa perlawanan sedikit pun, tidak seperti kamu, tidak peduli dengan siapapun, bisa bertarung sejenak. Su Jiyu berkata, bagaimanapun kita berada di dalam situasi yang berbeda, kelak yang kamu yang mewarisi keluarga besar, bukan aku. Jadi aku bisa hidup lebih bebas dan tidak berperasaan. Su Jipei mengangguk, bertanya padanya, oh ya, bukankah sedang mencari penyelamat? Bagaimana hasilnya? Su Jiyu menghela napas dan mengatakan, baru mendapatkan rekaman CCTV dari beberapa bandara besar di Jepang. Cari satu demi satu. Kemungkinan harus mencari sampai ulang tahun ke-30. Aku masih memikirkan solusi yang bisa diandalkan. Selesai berbicara, Su Jiyu bergegas mengatakan, oh ya, hari ini aku mengesampingkan masalah rekaman CCTV untuk menemanimu datang ke keluargaku. Setelah pulang, kamu pasti harus membantuku menyelesaikannya. Mendengar apa yang dikatakan adiknya, Su Jiyu tanpa keraguan sedikit pun menepuk dada untuk menyetujuinya. Kamu tenang saja. Setelah pulang, aku akan berusaha kerja sama denganmu. Su Jiyu mengangguk dengan puas. Tepat saat akan berbicara, di depan pintu masuk aula utama ada 2 pria dan 2 wanita yang berjalan ke dalam. Yang datang adalah Gu Yanjong sekeluarga beserta Gu Yanjeng. Begitu melihat Gu Qiuyi masuk, Su Jipei langsung panik, telapak tangan langsung mulai keringatan. Su Jiyu yang ada di sebelah melihatnya bergegas menggunakan siku untuk menyenggolnya sejenak, memberinya tatapan mengingatkan, kemudian segera berdiri sambil tersenyum ke 4 orang itu mengatakan, Paman Gu, Bibi Lin, Qiuyi, apa kabar kalian? Maaf sudah mengganggu. Selamat tahun baru Imlek. Sambil berbicara, segera mengeluarkan sebuah kotak panjang diberikan pada Lin Wan Qiu, berkata, Bibi Lin, ini adalah hadiah tahun baru untuk Anda dan Paman Gu. Lin Wan Qiu melihat Su Jiyu yang duluan berbicara, oleh karena itu berinisiatif menyambung pembicaraan sambil tersenyum mengatakan, aduh, ini Jiyu bukan? Sudah berapa tahun tidak bertemu denganmu, semakin cantik saja. Su Jiyu tersenyum ramah berkata, Bibi Lin, Anda terlalu memuji. Jika mau bilang cantik, Kak Qiuyi jauh lebih cantik dariku. Lin Wan Qiu berkata, kamu sungguh terlalu sungkan dengan berkunjung, mengapa masih membawa hadiah? Su Jiyu berkata, sudah seharusnya Bibi Lin, bukan hadiah berharga juga. Ini adalah lukisan karya pelukis Zhang Dangqian semasa hidupnya. Lin Wan Qiu dengan serius mengatakan, Jiyu, ini terlalu berharga. Bibi tidak bisa menerimanya. Su Jiyu segera mengatakan, Bibi Lin, Anda jangan sungkan. Ini jujur saja sebuah lukisan, juga tidak mahal, hanya sebuah niat saja. Sambil berbicara, dia segera mengalihkan topik pembicaraan, memperkenalkan Su Jiyu yang agak kaku di sampingnya. Oh iya Bibi Lin, Paman Gu, ini adalah kakakku, Su Jipei. Seharusnya Kak Qiuyi mengenal kakakku, bukan? Gu Qiuyi mengangguk, berkata dengan datar, kenal, aku pernah bertemu beberapa kali dengan Tuan Su. Gu Yanjong melihat penampilan Su Jipei dan Su Shaodao agak mirip. Seketika dia merasa agak tidak senang.
Dia melihat Su Jipei dan Su Jiyu ekspresi seperti tersenyum berkata, "Jujur saja, selama puluhan tahun ini tidak pernah ada anggota keluarga Su yang datang mengunjungi keluarga Gu. Tidak tahu kalian kakak beradik mengapa merendahkan diri datang ke rumahku?" Su Jiyu segera mengatakan, "Pamanku, jadi begini, kakakku memiliki sebuah perusahaan kosmetik. Tahun ini ingin meningkatkan popularitas mereknya. Kebetulan adalah fans Kak Kyoyi. Aku tahu Kak Kyoyi akan segera mengadakan tur konser. Jadi ingin menyatukan kedua belah pihak untuk bekerja sama. Biarkan kakakku yang melakukan sponsorship konser Kak Kyoyi." Gu Yanjong merasa agak heran. Awalnya dia berpikir Su Jiyu dan Su Jipei kesini kemungkinan mewakili keluarga Su untuk membicarakan semacam kerjasama dalam keluarga besar. Namun dia malah merasa agak lega karena mencari putrinya untuk kerjasama, maka dirinya tidak perlu terlibat dalam hal ini. Oleh karena itu dia dengan datar mengatakan, "Kalau ini kalian katakan langsung kepada Kyuyi saja. Biasanya urusan dia, aku dan Bibi Lin tidak ikut campur." Su Jiyu mengangguk, kemudian melihat ke arah Gu Kyuyi bertanya kepadanya, "Kak Kyuyi tidak tahu bagaimana maksudmu?" Sebenarnya Gu Kyuyi tidak terlalu tertarik. Dia memasuki industri hiburan juga bukan demi menghasilkan uang. Jadi pada dasarnya berbeda dengan para artis yang hanya melihat uang. Artis lain tidak peduli melakukan hal apapun, mungkin yang benar-benar dilihat hanya ada uang. Berpartisipasi dalam acara variety show, kegiatan publisitas, hanya lihat berapa banyak uang dikasih, lagu apa yang dinyanyikan, memerankan drama apa, semua itu harus melihat berapa banyak uang dikasih. Bahkan ada yang bisa menjual tubuhnya sendiri hanya demi uang. Tapi terkecuali Gu Kyuyi. Bagi dia, uang memang bukan tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi setelah dia dan Yi Chen bertemu kembali, dia sudah membuat keputusan untuk mundur dari industri hiburan. Dia ingin mengundurkan diri dari industri hiburan dulu. Kemudian tunggu setelah Yi Chen menyelesaikan masalah pernikahannya saat ini, maka akan menikah dengan Yi Chen, kemudian fokus menjaga suami dan anak di rumah. Bahkan dia sudah memikirkannya, tunggu saat konser terakhir dalam tur, maka akan mengumumkan dirinya mengundurkan diri sepenuhnya, benar-benar menjauhi semua musik, film, serta program TV. Jadi kerjasama yang dibicarakan oleh Su Jiyu ini dia tidak berniat sama sekali. Tidak berminat sama sekali. Oleh karena itu dia langsung mengatakan, "Maaf ya Jiyu, aku tidak berencana menggunakan sponsorship untuk tur konserku kali ini. Selain itu, materi terkait untuk promosi konser telah dibuat. Beberapa platform online juga sudah mulai mempromosikannya. Saat ini sudah terlambat untuk tanda tangan dengan sponsorship lagi dan sudah terlambat untuk memodifikasi materi promosi yang telah disiapkan." Su Jiyu bergegas mengatakan, "Bagaimana mungkin Kak Kyuyi, asalkan kamu bersedia menyetujuinya, walau kami di pertengahan baru ikut juga tidak masalah." Sambil berbicara dia segera memberikan isyarat mata pada Su Jipei. Su Jipei yang ada di samping bergegas mengatakan, "Jadi begini Nona Kyuyi, aku ingin menggabungkan sponsorship kali ini dengan konsermu, kemudian melakukan promosi sosial secara besar-besaran. Asalkan kamu setuju, aku bisa memberikan biaya sponsor sebesar 1 juta yuan untuk setiap konser. Tiba saatnya 1 juta yuan ini semuanya akan diberikan atas nama Nona Kyuyi. Donasi untuk amal. Tujuannya dari uang ini akan didedikasikan untuk meningkatkan lingkungan kehidupan dan kualitas pendidikan anak yatim piatu. Bagaimana menurutmu?" Gu Kyuyi mendengar kata-kata ini tiba-tiba merasa agak ragu. Awalnya dia sudah memutuskan akan langsung menolaknya, tapi tidak disangka ternyata Su Jipei ingin menggunakan cara dana amal untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, ini adalah tindakan amal yang ditunjukkan khusus untuk anak yatim. Seketika langsung menyentuh lubuk hati terdalam. Pada waktu itu saat bertemu kembali dengan Yi Chen, setelah tahu Yi Chen ternyata pernah tinggal di panti asuhan selama puluhan tahun, Gu Kyuyi selalu merasa kasihan dengan masa kecil
dan remaja Yichen selama puluhan tahun yang penuh penderitaan itu. Seseorang jika sudah dewasa dan masuk ke dalam masyarakat tidak apa-apa menderita sedikit. Bagaimanapun kehidupan seperti itu adalah ancaman latihan. Tapi jika masa kecil terlalu banyak menderita bagi siapapun, takutnya itu adalah pengalaman yang sulit dilepaskan seumur hidup. Bagaimanapun masa kecil adalah masa-masa indah yang penuh kepolosan, keceriaan dan warna. Bagi siapapun ini sungguh sangat berharga. Jika masa kecil dilewati dengan baik, walaupun sudah berusia 70 tahun atau 80 tahun, jika memikirkannya tetap bisa membuat orang merasakan kebahagiaan. Jika masa kecil dilewati dengan buruk, takutnya seumur hidup akan diselimuti bayangan gelap yang kuat. Tidak bisa melepaskan diri karena merasa kasihan pada Yichen. Jadi di dalam hati Gyukuye juga merasa kasihan pada anak-anak yatim yang memiliki pengalaman serupa dengan Yichen. Pada saat ini di dalam hatinya sedikit banyak juga ada penyesalan, tidak bisa menahan diri untuk menyalahkan diri sendiri dan diam-diam berpikir, aku sungguh bodoh. Sudah seharusnya sejak awal terpikir melakukan sesuatu untuk panti asuhan lain. Mengapa harus menunggu hingga orang lain mengingatkan? Memikirkan semua ini, lalu dia mengatakan, begini saja tuanku, karena melakukan amal menggunakan uangmu atas namaku, aku sungguh merasa malu dan tidak bisa menerimanya. Bagaimana kalau aku dan perusahaan kosmetikmu bekerja sama untuk melakukan hal ini? Perusahaan kosmetikmu menyumbang 10 juta yuan dan aku secara pribadi menyumbang 10 juta yuan. Mendengar Gyukuye menyetujuinya, seketika Sujipe merasa senang tak tertahankan. Kemudian dia memandang ke arah adiknya Sujiyu dengan wajah penuh kekaguman. Pada saat ini Sujipe benar-benar kagum sekali pada adiknya. Dia tahu meskipun adiknya ini lebih muda beberapa tahun darinya, tapi otak lebih cerdas darinya. Menggunakan amal untuk membujuk Gyukuye menerima kerjasama sponsorship juga merupakan solusi terbaik yang sudah dipikirkan oleh Sujiyu. Sujiyu pernah menganalisa Gyukuye. Pertama, dia tidak kekurangan uang. Kedua, tidak kekurangan kasih sayang. Ketiga, tidak kekurangan pria yang mengejarnya. Pria biasa ingin membuatnya tersentuh sungguh tidak mudah. Jangankan pria yang mengejarnya, walaupun ingin bekerja sama dengannya juga sulit menggapai langit. Jadi Sujiyu merasa jika membuat Gyukuye tersentuh, maka harus menemukan cara lain. Dia berpikir dulu ada tunangan yang sudah diatur oleh orang tua Gyukuye untuknya, sedangkan hidup atau mati tunangannya itu masih tidak jelas. Dia merasa bisa menyentuh hati Gyukuye menggunakan cara beramal untuk anak yatim piatu. Bagaimanapun seorang anak yang sudah menghilang selama bertahun-tahun, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, sejak awal sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kedua, tumbuh dewasa sebagai anak yatim piatu. Jadi dia merasa asalkan kakaknya mengatasnamakan amal untuk anak yatim, maka Gyukuye pasti tidak akan menolaknya. Benar saja, Gyukuye benar-benar berada dalam genggamannya. Oleh karena itu, Sujipe penuh kegembiraan mengatakan, "Nonaku, kalau begitu kita tunggu tahun depan baru tanda tangan kontrak saja. Tiba saatnya aku akan mengatur pembayaran secara langsung." Gyukuye mengangguk berkata, "Karena masing-masing menyumbang 10 juta yuan, maka kamu juga tidak perlu membayar melalui perantaraan perusahaanku lagi. Tiba saatnya sebelum setiap konser dimulai, kita masing-masing menyumbangkan 10 juta yuan untuk organisasi amal lokal. Sudah bisa. Tidak tahu bagaimana maksud dari Tuan Su?" Tentu saja Sujipe tidak keberatan sedikit pun. Tanpa keraguan mengatakan, "Tidak masalah, pasti tidak masalah. Lakukan sesuai cara Nonagu saja." Sebenarnya Gyukuye juga memiliki sedikit keegoisannya. Tur konser pertamanya tahun depan berada di Jinling, sedangkan Jinling ada tempat Yichen tinggal selama beberapa tahun ini. Jadi di dalam lubuk hatinya berharap bisa menyumbangkan sejumlah uang untuk amal di Jinling terlebih dahulu. Tiba saatnya sejumlah uang itu bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan memperluas panti asuhan tempat Yichen tinggal sejak kecil. Lagi pula
Ada lebih dari 1 miliar orang negara ini. Jika sungguh menyumbangkan uangnya ke ke federasi amal, pada akhirnya belum tentu bisa mengalokasikan banyak untuk Jinling. Daripada seperti ini, lebih baik langsung menyumbangkan 20 juta ke Jinling. Sujipe tidak tahu rencana Gyukuyi. Dia selalu memperhatikan Gyukuyi, jadi dia tahu bahwa konser pertama Gyukuyi tahun depan dipilih di Jinling. Tapi karena sebelumnya adik sudah memperingatkan, jadi dia pura-pura penasaran dan bertanya, "Oh ya, Nonagu, tidak tahu konser pertamamu akan dilaksanakan di mana?" Gyukuyi segera mengatakan, "Konser pertama diadakan di Jinling. Penanggalan lunar jatuh tanggal 2 bulan 2." Sujipe menganggukkan kepala sambil tersenyum mengatakan, "Jarak dari sini ke Jinling juga tidak jauh, bisa ditempuh dalam penerbangan 2 jam. Karena kita telah mencapai kesepakatan kerjasama, maka tiba saat itu aku akan ke Jinling untuk bantu Nonagu meramaikannya, sekalian menyumbangkan dana amal yang sudah dijanjikan ke Yayasan Amal Jinling." Gyukiyu tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku gantikan anak yatim di Jinling. Berterima kasih pada Tuan Su." Sujipe segera melambaikan tangan. Tidak usah. Ti- tidak, tidak. Sudah seharusnya melakukan semua ini terlebih lagi. Aku menyumbangkan uang ini sebenarnya meminjam nama orang untuk melakukan kebaikan. Awalnya uang ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai biaya sponsor. Jadi para anak yatim di Jinling, walau mau berterima kasih juga, seharusnya berterima kasih kepada Nona Gu, bukan aku. Tidak tahu mengapa Gyukuyi tersenyum, kemudian berkata, "Tuan Su, karena masalah kerjasama sudah diputuskan, maka tunggu tahun depan untuk pelaksanaannya. Sekarang masih ada yang harus aku urus, harus pamitan dulu." Begitu Sujiyu mendengar kata-kata ini, bergegas bangkit sambil tersenyum mengatakan, Nona Kyuyi, sibuk saja dengan urusanmu, kami juga tidak ganggu lagi." Gyukuyi mengangguk pelan berkata, "Kalau begitu aku akan meminta orang mengantar kalian berdua keluar." Selesai berbicara, memanggil pembantu ke sini, memerintahkan, "Bibi Chen, tolong bantu aku antar tamunya." Seorang pembantu parubaya segera berjalan ke sini penuh hormat mengatakan, "Silakan sebelah sini." Di dalam hati Sujipe agak tidak rela, tapi tetap berdiri berkata pada Gyukuyi, Gu Yanjong serta Lin Wankyu, "Nonagu, pamangu, Bibi Lin, kami pamit dulu ya." Gu Yanjong menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi mengatakan, "Hati-hati." Lin Wankyu berkata dengan wajah penuh senyuman dan sopan, "Kalau begitu kami tidak antar kalian berdua lagi, hati-hati di jalan." Sujiyu bergegas mengatakan, "Bibi Lin tidak perlu antar. Ada waktu luang silakan main ke rumah." Lin Wan Qiu dengan sopan mengatakan, "Baik, jika ada waktu luang aku akan berkunjung ke rumah." Setelah basa-basi sebentar, pembantu di rumah mengantar kakak beradik keluarga Su keluar. Setelah mereka berdua pergi, Gu Yanjong lalu mengerutkan kening bergumam, "Selalu merasa ada yang aneh dengan kedua anak keluarga Su ini." Lin Wan Qiu mengangguk sambil berkata, "Aku juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya ada yang tidak wajar." Selain berbicara, Lin Wan Qiu berkata lagi, "Kemungkinan ada hubungannya dengan apa yang mereka alami di Jepang dalam waktu dekat ini. Bagaimanapun, masalah terakhir cukup heboh. Katanya jika bukan karena ada orang misterius yang sekalian menyelamatkan mereka, mungkin mereka berdua telah mati di Jepang." Gu Yanjong mengangguk, menghela napas sambil berkata, Katanya saat itu Su Saudao juga pergi ke Jepang. Mengapa dia tidak mati di Jepang saja?" Lin Wan Qiu dengan serius berpesan, "Kamu ya, jangan sembarangan berbicara. Bagaimanapun sekarang Su Saudao adalah calon pemimpin keluarga Su. Kita sungguh tidak bisa menyinggung. Kenapa kamu sembarangan bicara? Jika sampai tersebar, bukankah mencari masalah untuk diri sendiri?" Gu Yanjong mengertakkan gigi sambil berkata, "Su Saudao, si tua bangka itu, seluruh Yanjing, si brengsek ini paling menyebalkan. Pada waktu itu Kak
Chang Ying memiliki beberapa kali kesempatan untuk membunuhnya secara langsung. Pada akhirnya karena rasa tidak tega baru melepaskannya. Akhirnya kamu melihat wajahnya yang licik, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Sungguh sialan yang membuat orang jijik. Lin Wan Qiu menepuk punggungnya menghibur. Sudahlah, jangan terlalu mempermasalahkan hal ini lagi. Meskipun sekarang kamu sudah sembuh dari penyakit serius berdasarkan kekuatan keluarga, kita juga bukan lawan dari keluarga Su. Dendam pada Su Shaodao tunggu setelah Yi Chen kembali ke Yanjing. Kalian ayah dan anak gabung bersama untuk membalasnya. Gu Yanzhong terus-menerus mengangguk dengan serius, mengatakan, apa yang kamu katakan benar. Suatu hari jika Yi Chen kembali ke Yanjing dan menikah dengan Nanan, lalu mewarisi seluruh keluarga Yi, tiba saat itu aku mau lihat apalagi yang bisa dibanggakan oleh keluarga Su itu. Yuki Yi yang ada di samping sedikit banyak merasa malu, menundukkan kepala berkata, aduh ayah, pernikahan aku dan Kak Yi Chen masih belum dipastikan. Jangan lupa sekarang dia adalah pria beristri. Gu Yanzhong melambaikan tangan dengan yakin mengatakan, Nanan, kamu tenang saja. Dalam waktu 3 tahun Yi Chen pasti akan menikah denganmu. Yuki Yi merasa agak malu-malu, bertanya dengan heran, ayah, mengapa kamu begitu yakin? Gu Yanzhong melihat Yuki Yi sangat serius, mengatakan sifat Yi Chen serta gaya dia dalam bertindak sungguh terlalu mirip paman Yi kamu. Berdasarkan hal ini, aku berani memastikan cepat atau lambat suatu hari nanti Yi Chen akan menuruti apa yang diaturkan orang tuanya semasa hidup menikah denganmu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.